Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bisnis Bapak Hieronimus Erwin Indrawan, SEMM, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikannya pada hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ilmiatul Amelia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi pada hari ini. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Joko Handoyo sebagai presentator pertama, dan yang kedua ada Muhammad Nur Iskandar sebagai presentator kedua, Lulu Nurjana sebagai presentator ketiga, Ilmiatul Amelia sebagai presentator keempat, dan juga yang terakhir ada Saskia Nabila sebagai presentator ke-5, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tugas kuis pada pertemuan ke-7 yang akan kami jelaskan, yaitu ada 5 poin penting dalam e-bisnis. Apa aja sih? Pertama itu, apakah yang dimaksud dengan e-bisnis? Yang kedua, ada jelaskan cakupan spektrum polu dalam bisnis. Yang ketiga, ada jelaskan 6 langkah pembangunan arsitektur e-bisnis. Yang keempat, ada jelaskan aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Dan terakhir, ada jelaskan metode daur hidup. Baik teman-teman, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama kami. Kepada Joko, dipersilakan. Bisnis adalah istilah yang lebih luas daripada e-commerce, merujuk pada penggunaan internet dan teknologi digital. Jelaskan secara singkat perbedaan mendasar antara keduanya dalam konteks aktivitas bisnis. Perbedaan mendasar antara e-bisnis dan e-commerce terletak pada cakupan aktivitasnya. E-commerce secara spesifik fokus pada transaksi jual beli barang, jasa secara online. Ini mencakup aktivitas seperti pemasaran online, penjualan, pemrosesan, pembayaran, dan layanan pelanggan terkait. Sementara itu, e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas selain transaksi jual beli yang termasuk dalam e-commerce. E-bisnis juga melibatkan seluruh aspek operasional bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Ini termasuk komunikasi internet yang eksternal, manajemen rantai pasokan, manajemen sumber rantai pasokan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan produksi, dan berbagai fungsi bisnis lainnya yang secara langsung terkait penjualan singkat e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Semua transaksi e-commerce adalah e-bisnis. Tapi tidak semua aktivitas e-bisnis adalah e-commerce. Nomor 2, cakupan atau spektrum e-bisnis dapat sangat luas wilayahnya tergantung dari masing-masing sudut pandang orang yang melihat definisi dari kata bisnis itu sendiri. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang sering digunakan adalah dengan menggunakan prinsip 4W, yaitu what, who, where, and why. Selanjutnya, arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dan struktur dan aplikasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangan terdiri dari 6 langkah, yaitu A. Pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut. B. Pendefinisian arsitektur informasi yang dibutuhkan merupakan langkah selanjutnya untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pengembangan e-bisnis. C. Pendefinisian arsitektur data aktivitas pada bagian ini seperti pengklarifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan. D. Definisian arsitektur aplikasi. Pendefinisian ini dimaksud untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. E. Pendefinisian arsitektur teknikal. Pendefinisian dari arsitektur teknikal dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. F. Pendefinisian arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Dalam konteks e-bisnis,
aspek penyebaran atau disebut dengan development aspek, yaitu mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan penyebaran dan implementasi sistem bisnis ke dalam lingkungan operasional. Ini merupakan tahap penting setelah arsitektur sistem dirancang dan siap digunakan. Metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atau disepakati.